Tapi ada juga yang nggak bisa melarikan diri atau bahkan dijual organ dalamnya. Nah, terus berarti kan ada yang beli ya? Ya pasti ada yang beli. Buat yang belum tahu sama sekali kalau penjualan organ tubuh ini real di internet, transaksi ini biasanya dijual di situs organcity.com. Di Indonesia, buat kalian yang mau niat cari kerja di Kamboja, mending pikir-pikir lagi deh. Nih, langsung gua kasih tahu di awal video. Jadi banyak WNI yang diiming-imingi kerja di Kamboja. Tapi ternyata sampai sana malah disiksa, disetrum, dijual ginjalnya, bahkan dibunuh. Yang parahnya lagi, pelakunya masih orang Indonesia juga. Ini jadi peringatan keras buat pemerintah Indonesia. Kalau emang warga negaranya masih banyak yang nggak punya jiwa kemanusiaan, belum mampu berpikir kritis, masih banyak yang terjebak di lingkaran kebodohan. Ya, kita emang tahu kalau Indonesia sendiri masih kekurangan lapangan pekerjaan. Itu yang bikin banyak pengangguran berpikir pendek dan kena iming-iming kerja di Kamboja. Gue bakal ulas kenapa fenomena ini bisa terjadi. Kenapa Kamboja, negara yang kental dengan kerajaan dan ratusan sejarahnya, malah jadi negara yang tergolong rawan dengan kejahatan-kejahatan modern. Saking rawannya, pemerintah Indonesia melarang WNI untuk bekerja di negara tersebut. Karena udah banyak banget korban TPPO-nya. Jadi kita harus tahu dulu ini tindak pidana perdagangan orang atau yang disebut dengan TPPO. TPPO ini dilarang banget. Ya karena alasan yang paling mendasar, manusia punya hak yang namanya hak asasi manusia. Bayangin gini, dulu itu korban TPPO. Nah, TPPO itu kayak nyulik orang buat dijadiin budak modern. Itu beneran dilarang banget karena lu jadi nggak punya harga diri. Manusia itu bukan barang yang bisa dijual beliin, cuma buat dipekerjakan paksa atau dieksploitasi buat keuntungan orang lain. Dan lu nggak bakal ngerasa bebas karena orang yang kena TPPO itu kayak dikurung, nggak bisa milih mau ngapain, kerjanya apaan, dibayar atau enggak. Pokoknya hidupnya diatur sama orang lain. Dan nggak nutup kemungkinan kalau lu bakal ngalamin yang namanya penyiksaan. Sering banget korban TPPO itu diperlakukan kasar, dipukulin, terus dikasih makan yang nggak layak. Banyak yang belum sadar kalau TPPO ini termasuk tindak pidana yang melibatkan banyak orang. Nih, coba konsentrasi dikit aja sama alur pernyataan ini. Jadi biasanya si korban itu baru sadar kalau dijebaknya itu pas udah di TKP. Nah, terus berpikir keras untuk cari jalan keluar ketika di sana tuh. Padahal dijebaknya udah dari awal sejak dia ikut perekrutan. Akhirnya ngadu sama orang yang dulu pernah ngajak dia nih, atau dia ngadu ke agennya nih. Nah, aduan ini malah jadi informasi buat si pelaku di TKP untuk ngontrol kemana nih korban ini pergi. Nah, kalau udah begitu tuh makin ribet tuh. Ya namanya kejahatan besar kan. Ini bukan cuma masalah satu orang jahat, tapi biasanya tuh sindikat yang terorganisir. Mereka nyari untung gede dari penderitaan orang lain. Dan mereka punya beberapa tim, ada yang bagian penjemputan, ada yang ngurusin dokumen si calon korban, ada tim yang lindungin dari jeratan hukum di negara masing-masing. Ada yang bagian eksekusinya, ada yang jadi agen penawaran perekrutan. Nah, contohnya ya sama kayak keluarga sendiri nih termasuk, atau teman-teman sendiri. Ini yang bikin negara malah jadi nggak aman. Makanya semua negara sepakat kalau ini harus dilarang dan diberantas sampai habis. Tapi kenapa banyak orang Indonesia yang masih kejebak TPPO? Sebenarnya ada beberapa faktor ya. Yang paling gampang ditemuin itu alasannya karena masih banyak yang susah ekonominya. Jadi gampang banget diiming-imingi kerjaan enak, gaji gede di luar negeri. Apalagi cocok banget kan sama pola pikirnya kebanyakan orang Indonesia yang maunya gaji gede, kerja biasa-biasa aja. Ditambah lagi si calon korban itu kuper gitu, nggak tahu pergaulan, nggak ngerti apa-apa. Banyak yang nggak tahu bahayanya TPPO ini, gimana cara ngindarinnya. Mereka langsung percaya aja sama omongan manis orang. Bahkan sekarang pelakunya itu bisa jadi teman deket atau yang
bisa masih keluarga, tetangga, terus ruang lingkup sekitar lah pokoknya. Itu bisa ngeracunin kita. Tapi yang namanya lu mau dijual dan pasti ada duitnya tuh pasti. Ya mereka nggak segen buat ngelakuin kebohongan. Pelaku TPPO ini kan pinter banget ngerayu. Mereka janjiin kerjaan enak, duit banyak, padahal bohong. Ya kayak dulu tuh waktu lagi ramenya seminar-seminar MLM. Dan karena si pelaku punya banyak tim, menurut gua gampang aja bagi mereka bikin pakai dokumen palsu, biar korbannya bisa keluar negeri ilegal. Nah kalau udah sampai tahapan ini, bakal makin sulit untuk diawasin pemerintah. Lu mau ngapain di sana, kerja di PT apa, ngelakuin kriminal apa, karena jejaknya udah palsu semua. Kalau berangkatnya nggak resmi, pemerintah jadi susah ngawasin dan ngelindungin lu di sana. Jadi kalau ada apa-apa di sana tuh, ada yang nggak beres di sana, itu susah ditolongnya. Bingung mau mulai dari mananya. Intinya banyak orang Indonesia jadi korban TPPO karena mereka tuh butuh duit, kurang informasi, masih gampang dibohongin. Karena jalur kerjanya yang nggak resmi, jadinya nggak ada yang ngawasin di sana. Di Kamboja ini ada industri judi, scamming, dan pariwisata yang justru menciptakan banyak permintaan tenaga kerja, tapi yang murah-murah. Nah, karena Kamboja melarang adanya perjudian, ya nggak mungkin si pemilik perusahaan judi ini buka loker terang-terangan di sana. Kayak dibutuhkan admin judi, mampu bekerja di bawah tekanan. Nggak mungkin ada tuh. Makanya perekrutan orangnya ya dengan cara menjebak. Bisa masuk, nggak bisa keluar. Kalau mau keluar, masukin dulu buat penggantinya 5 orang. Kalau sampai nggak dapet, ya lu bahkan bisa dijual lagi ke perusahaan lain yang ilegal juga pastinya. Itu pun kalau lu dipersilakan hidup. Kalau enggak, ya pulang dengan karung mayat. Soalnya industri kasino di sana itu udah terafiliasi gangster. Bahkan penjaga-penjaganya pun berpenampilan militer, bawa senjata, jadi susah lu mau berontak. Letak Kamboja ini juga lumayan strategis kalau dilihat geografisnya. Kamboja terletak di kawasan yang memiliki tingkat migrasi tenaga kerja yang tinggi. Ini yang bikin Kamboja sebagai negara transit dan tujuan TPPO. Bisa masuk dari jalur darat, dari Thailand, dari Vietnam, dari Laos. TPPO ini bukan hal yang baru sebenarnya. Kasusnya selalu berulang-ulang. Waktu tahun 2024, polisi sempat nangkep 7 tersangka sindikat TPPO yang mengirim WNI ke Kamboja. Para korban dijanjiin kerjaan sebagai admin online shop. Tapi pas nyampe di Kamboja, mereka justru malah jadi scammer, nyari korban buat ditipu. Malahan mereka ini disiksa, disetrum, dipukul, bahkan dijual ke perusahaan lain kalau nggak memenuhi target penipuannya. Tapi salah satu korban berhasil melarikan diri dan melapor ke kantor bersama Republik Indonesia di Kamboja. Tapi ada juga yang nggak bisa melarikan diri atau bahkan dijual organ dalamnya. Nah, terus berarti kan ada yang beli ya? Ya pasti ada yang beli. Dan tindakan jual beli ini tuh sifatnya sangat ilegal. Dilarang di negara manapun. Penegak hukum susah nangkep karena pelaku dan penadahnya bukan kayak pencurian motor yang keliaran di Facebook, di Twitter. Buat yang belum tahu sama sekali kalau penjualan organ tubuh ini real di internet, transaksi ini biasanya dijual di situs organcity.com. Di Indonesia, situs ini udah diblokir oleh Kemenkominfo, jadi nggak bisa diakses lagi. Tapi jaringan gelap internet ini atau yang disebut dark web masih banyak nyimpen konten-konten ilegal, khususnya kayak transaksi jual beli organ manusia. Mereka tetap bisa ngakses pakai jaringan Tor. Ya di laman itu emang beneran ada, ditampilin tuh di etalase penjualannya. Misalnya jantung 100.000 USD, ginjal 80.000 USD. Ngeri ya? Tapi pemerintah nggak diem aja kok. Langkah Kemenkominfo sebenarnya tuh udah bener lah, udah maksimal nutup situs-situs kayak gini. Cuma untuk masalah perdagangan organ dalam manusia tuh emang agak susah. Soalnya kan dia berada di dark web sana. Secara teknis, para pengakses dark web menggunakan Virtual Private Network atau VPN. Jadinya aparat makin susah untuk nelusurin dan menindak saat transaksinya berada di sana. PR buat pemerintah Indonesia yang paling bisa dilakuin untuk mencegah TPPO ini adalah ngadain operasi rutin
agen-agen penyalur tenaga kerja luar negeri yang izinnya nggak jelas. Dan lebih diketatin lagi perizinan di imigrasi. Bila perlu, blacklist tuh 4 negara itu untuk dikunjungi sementara waktu. Apalagi yang emang niatnya beneran mau kerja di sana. Dan buat kalian yang nonton video ini, tolong banget diinformasiin kalau TPPO ini ada di sekitar kita, temen atau bahkan saudara sendiri. Karena seketat-ketatnya aturan yang udah dibuat, kalau bukan dari kesadaran diri sendiri, ya pasti apa aja bakal kita lakuin. Soalnya hampir semua yang jadi korban TPPO itu karena ngeyel, susah dibilangin. Yaitu karena minim informasi tadi. Gue saranin sih ketika ada tawaran kerja dari siapapun yang lokasinya di Thailand, Laos, Vietnam, Kamboja, itu mending tolak aja deh. Gak usah diterusin lagi pembicaraannya. Sehat-sehat terus ya buat pejuang devisa. See you.